Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Dan ini adalah Sony Xperia XZ2 Premium. Versi premiumnya dari Sony Xperia XZ2 biasa. Tapi apakah kualitasnya benar-benar premium sesuai dengan namanya? Nanti kita lihat di video pembahasannya. Dan unit yang saya pegang ini adalah unit bekas atau biasa kita kenal sebagai unit limbah Jepang. HP limbah Jepang adalah HP bekas dari Jepang yang udah diutak-atik sedemikian rupa agar bisa digunakan di Indonesia. Ngomongin harganya ini tinggal 1,4 sampai dengan 1,6 jutaan. Dan buat kalian yang tertarik beli HP ini, linknya saya udah taruh di deskripsi. Dan tanpa berlama-lama langsung kita ke pembahasannya. Kalau ngomongin body dan desain sebenarnya itu selera masing-masing. Kalau buat saya desain dari HP ini terbilang tidak terlalu buruk, walaupun desainnya itu nggak sekeren HP-HP lain. Minus dari desain HP ini cuma penempatan kamera dan sidik jari yang terlalu ke tengah. Ini tentu bikin kagok saat dipakai, karena kadang salah sentuh antara sidik jari dengan kamera. Selain itu, desain cebu di belakang juga bikin kaca kamera rentan tergores. Banyak banget yang ngeluh soal masalah ini. Dan materialnya ini terbuat dari bahan yang premium juga, khas flagship. Dengan kaca di depan belakang dipisahkan oleh aluminium frame, yang tentunya kalau dipegang feel premiumnya itu bakal kerasa banget. Tapi pegangnya jangan lama-lama, nanti bisa pegel. Secara HP ini bongsor dan berat, berkisar di 230-an gram. Selain itu HP ini juga cebol karena dia masih pakai aspek rasio jadul 16 dibanding 9. Kalau ngomongin layar, ini bisa menjadi bagian terfavorit dari HP ini. Terlepas dari desainnya yang masih jadul pakai aspek rasio 16 dibanding 9. Kualitas layarnya itu bagus, pakai banget. Gak ada tandingan dari HP lain yang baru dengan harga yang sama. Warnanya itu gonjreng, hitamnya pekat, meskipun dia pakai panel IPS. Buat nikmatin konten apa aja ini tentu bikin puas. Apalagi buat kalian yang suka nikmatin konten 4K HDR di YouTube, ini juga udah support. Sekedar informasi, profil warna dari layar HP ini juga bisa diubah melalui setting. Tinggal sesuaiin dengan selera kalian. Kalau saya pakai mode standar, soalnya ini paling nyaman di mata. Untuk responsivitas dari layar HP ini juga tergolong enak, nggak delay kayak si Sony Xperia XZ2 biasa. Selain itu, sistem getar di HP ini juga tergolong enak dibandingkan Sony Xperia XZ2 ataupun XZ3. Beralih ke speakernya, Sony Xperia XZ2 Premium menggunakan dual stereo speaker yang letaknya itu ada di dagu dan jidatnya. Output dari speakernya itu cukup seimbang dengan kualitas yang cukup bagus, meskipun bassnya agak kurang. Sampel dari audionya adalah sebagai berikut ini. Got boys waiting in line to take you home, but tell the truth, you spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning light? 'Cause two words can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Di bagian performa, Sony Xperia XZ2 Premium menggunakan Snapdragon 845 yang ditandem dengan RAM yang cukup besar yaitu 6 GB. Buat menghandle kebutuhan saya ini tentu lebih dari cukup dan udah lancar banget. Melebihi HP-HP lain yang saya coba dari brand Realme atau Xiaomi dengan harga di bawah 2,5 juta. Buat transfer file ini udah cepet banget, ekspor import video juga sangat cepat karena dia udah menggunakan penyimpanan bertipe UFS. Sekedar informasi, HP ini cuma memiliki internal 64 GB. Tentu ini sangat mepet apalagi buat kalian yang suka ambil foto maupun video. Tapi untungnya ini bisa diperluas pakai micro SD. Kalau buat game ini juga kenceng, meskipun gak banyak game yang saya coba. Paling saya coba cuma game PES sama FIFA. Dan untuk game FIFA ini sayangnya nggak bisa pakai grafik tertinggi. Tapi kedua game bisa dijalankan dengan sangat lancar. Paling kalau kita udah main lebih dari 1 jam, HP akan kerasa panas. Ya ini seperti mayoritas mantan flagship lainnya, karena pada tahun tersebut HP belum memiliki sistem cooling yang bagus.
dan tentunya panas yang dihasilkan berpengaruh ke kenyamanan dalam penggunaan. Sedangkan RAM 6GB yang diberikan ini juga lebih dari cukup untuk saya. Biasanya saya buka 3-5 aplikasi secara bersamaan dan kesemuanya nggak ada yang ke-close di background. Sony Xperia XZ2 Premium sekarang berada di Android 10 dan mungkin ini adalah update Android terakhirnya karena saat pertama kali dirilis dia berada di Android 8 Oreo. Tapi walaupun dia tidak mendapatkan update lagi, ini masih bisa menjalankan semua aplikasi dan layanan Google dengan baik. Mungkin untuk 3 tahun ke depan ini masih layak buat dipakai. Untuk skin yang dipakai ini sangat dekat dengan stok Android yang minim customisasi. Paling kita cuma bisa ubah icon, tema, serta font agar tidak terlalu monoton. Dan keuntungan pakai skin ini HP-nya terasa lebih ringan dan lebih ngebut. Untuk info tambahan, HP ini udah ada NFC, sebuah fitur langka di HP under 2 jutaan, serta ada fitur IP68 atau tahan air. Ini khas flagship. Tapi kalian jangan coba-coba cek di air kecuali sudah siap dengan resikonya. Ingat, ini HP bekas dan udah berumur. Kamera mungkin menjadi bagian yang paling disorot dari HP ini. Karena HP ini adalah HP Sony pertama yang menggunakan dual kamera. Tapi walaupun dia pakai dua kamera, aslinya hanya satu yang kepakai secara efektif. Karena lensa satunya adalah lensa monokrom yang digunakan untuk menambah detail di foto low light serta digunakan untuk foto monokrom alias hitam putih. Untuk hasil foto yang dihasilkan menurut saya udah bagus. Apalagi buat kalian yang suka foto dengan tipikal natural atau minim processing. Ini cocok sekali. Untuk foto di outdoor, meskipun tipikalnya natural, ini masih enak buat dilihat. HDR-nya itu bagus tetapi tidak terlalu berlebihan. Dan ketajamannya pun ini masih cukup terjaga. Selain itu, warna yang dihasilkan nggak lebay alias nggak terlalu gonjreng. Begitupun dengan foto di indoor, hasilnya itu masih sama bagusnya. Warnanya itu masih akurat dan minim noise. Dan jika kita gunakan untuk foto low light, hasilnya juga sama-sama bagusnya karena ada lensa monokrom yang membantu meningkatkan kualitas foto di malam hari. Tipikal foto malam harinya pun ini masih natural. Warnanya itu masih cukup kelihatan dengan jelas dan masih terlihat dengan detail. Ini bagus menurut saya karena foto di malam harinya itu tidak dipaksa menjadi siang atau tidak dipaksa menjadi sangat terang. Untuk kamera selfie saya juga suka banget karena hasil fotonya itu cocok buat saya yang gak suka foto selfie dengan hasil yang aneh atau dibuat-buat. Tapi sayangnya kalau di foto backlight ini detailnya jadi hilang. Kelemahan dari Sony Xperia XZ2P di bagian kamera yang saya temui adalah kurang oke buat point and shoot. Karena saya coba buat foto objek bergerak, hasilnya itu kabur. Hasil video Sony Xperia XZ2P juga sangat bagus. Lebih baik daripada HP mid-range dengan harga di bawah 3 juta yang pernah saya coba. Kualitas gambarnya itu mirip dengan hasil fotonya. Untuk sampel dari videonya adalah sebagai berikut ini. Ini sampel di resolusi Full HD 30 fps. Ini kelihatan stabil. Dan kualitas warnanya ya seperti biasalah, udah bagus banget. Kalau kita arahin ke langit, tekstur awannya terlihat dengan jelas, cukup bagus. Dan kalau ke matahari ya seperti ini, nggak menyebar cahayanya. Kalau buat fokus, ya fokusnya ini bagus banget. Kalau Sony emang fokusnya udah terkenal oke, nggak jeda-jedut. Seperti ini kira-kira sampelnya, kalian bisa menilai aja sendiri. Ini adalah perekaman di resolusi 4K 30 fps. Tapi kalau backlight ini kayak kurang bagus, kayak lensa kotor, tapi padahal ini udah dibersihin. Nggak tahu ini penyakit XZ2P atau gimana, tapi ini kayak gini loh. Tapi kalau nggak ngadep cahaya sih hasilnya udah bagus banget, warnanya itu oke. Dan untuk kestabilannya sih kurang bagus. Dan kalau buat fokus, ini fokusnya kayak gini, halus, nggak jedut-jedut. Nah ini cukup oke.
Nah, ini adalah hasil kamera depannya. Di sini kualitas gambarnya terlihat cukup oke, warnanya cukup bagus, muka saya pun terekspos dengan jelas. Kalau diajak jalan hasilnya cukup stabil, meskipun nggak stabil amat, tapi ya ini udah bagus banget. Kalau dibuat backlight seperti ini masih cukup bagus. Ini kelihatannya juga ada autofocusnya. Ya, kira-kira hasilnya seperti inilah, kalian bisa menilai sendiri aja. Baterai biasanya menjadi kelemahan terbesar dari handphone Sony bekas, termasuk dari HP ini. Pasalnya dia hanya mempunyai ukuran 3300 mAh. Dan dengan ukuran tersebut dia harus menghandle layar yang udah 4K serta performa yang cukup kenceng. Tentu ini memakan banyak daya. Untuk SOT yang saya dapatkan itu hanya berkisar 5 jam, itu dengan penggunaan yang ringan atau tidak terlalu berat. Jika kita pakai full game ini bertahan 4 jam aja, ini udah paling mentok. Sedangkan untuk pengisiannya ini hanya di 18 watt. Oke, lalu kesimpulannya bagaimana? Apakah HP ini layak buat dibeli di tahun 2022? Menurut saya HP ini sangat layak buat dibeli. Kenapa ya? Karena kita udah lihat reviewnya tadi, ternyata banyak kelebihan dibanding kekurangannya. Misalkan ini layarnya udah bagus banget, performanya ini juga gahar, kameranya pun ini cukup oke. Apalagi buat kalian yang bisa pakai mode manual, tentu kalian bisa mendapatkan potensi yang lebih dari kamera HP ini. Tapi ada beberapa kekurangan dari HP ini. Kalau dari bodinya ini HP-nya cukup berat, dan kelemahan lainnya ini adalah HP limbah Jepang atau HP non resmi. Jadi kalau ada kerusakan ini bakal susah spare partnya. Dan ditambah lagi udah berlaku aturan blokir email. Kalau ada apa-apa email kalian bisa terblokir. Dan kelemahannya sih itu aja. Dan buat kalian yang udah tahu konsekuensi dari membeli HP limbah Jepang, ya kalian gas aja. Atau buat kalian yang udah biasa pakai HP limbah Jepang, ya gas aja. Tapi buat kalian yang belum pernah beli HP limbah Jepang, menurut saya mending gak usah beli. Kalau dana kalian mepet, kalian mending nabung sedikit lagi buat beli HP resmi. Misalkan kayak Redmi Note 10, itu bakal lebih tenang karena nggak ada masalah seperti blokir email dan yang lain-lain. Mungkin videonya sekian aja dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.